Anda kembali bersama kami. Saya kembali menyapa sosiolog kriminalitas Pak Suprapto dan Kompol Eka Chandra Mulyana, PLH Kasat Reskrim Polres Bogor Kota. Tadi kita sempat juga ngobrol dengan Kang Deddy Rahim, ya Wakil Wali Kota Bogor. Namun mungkin saat ini belum bergabung bersama kita. Semoga akan bisa kembali bergabung bersama kita. Saya ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, dari apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi banyak hal. Satu yang paling mungkin membuat kita kaget adalah ini para tersangkanya ini bisa kembali ke sekolah seolah-olah tidak ada yang terjadi, padahal yang namanya pembacokan kan itu ngeri sekali bagi orang yang dalam tanda petik, saya beri tanda petik, normal atau mungkin tidak punya masalah secara emosional yang seperti Anda sebutkan tadi. Tapi ini yang terjadi, Pak Suprapto. Jadi Anda melihatnya ini karena dia memang sudah residivis atau ada faktor lain, Pak Suprapto? Baik ya, jadi yang pertama tadi kan juga disebutkan oleh Kang Deddy gitu ya, bahwa pihak sekolahan perlu bertanggung jawab gitu, kenapa dia yang residivis kok masih bisa masuk sekolah. Ini sebetulnya memang dilematis ya, ketika seseorang yang pernah bermasalah hukum kemudian tidak diberi tempat untuk menempuh pendidikan, bisa menjadi lebih nakal, lebih jahat gitu ya, karena tidak ada akses ataupun peluang untuk belajar ataupun untuk mendapatkan bekal gitu. Tetapi memang di sisi lain itu dia bisa mencemari gitu atau berbahaya bagi siswa yang lain. Itu yang berkaitan dengan mengapa dia sekolah, dan kalaupun sekolahan itu dianggap perlu bertanggung jawab, menurut saya ini merupakan salah satu sajalah dari lembaga yang harusnya ikut bertanggung jawab. Lembaga yang lain tentunya ada lembaga keluarga, ekonomi, lembaga agama, dan tadi sudah disebutkan antara lain menurut Bruce Cohen juga disebutkan lembaga pemerintah, yang dalam hal ini tadi disebutkan antara lain adalah gubernur gitu ya, yang ikut menangani problema yang berkaitan untuk sekolah di tingkat yang sedang ditempuh oleh ASR ini gitu ya. Nah, kemudian ketika tadi ditanyakan bagaimana dia kok bisa melakukan kejahatan semacam itu, dan setelah melakukan pembacokan dia masih bisa kembali ke komunitasnya dan bahkan ke masjid, saya kira memang perlu diperiksa gitu kondisi kejiwaannya. Jangan-jangan dia itu termasuk yang memiliki, kalau dulu zaman saya masih kuliah disebut psikopat ya, tetapi sekarang kan namanya antisosial. Jangan-jangan dia termasuk anak yang kondisi kejiwaannya antisosial, atau saya masih menyebut psikopat, dalam arti dia melakukan sesuatu membunuh tidak kelihatan itu bahwa dia itu sebetulnya pelaku kriminal berdarah dingin gitu. Tapi yang kedua bisa juga itu sebuah alibi gitu, supaya dia tidak dicurigai oleh orang lain, teman-temannya, komunitasnya, sehingga lalu dia bergabung dan kemudian dia ke masjid itu supaya orang menganggap bahwa dia adalah orang baik. Ya, demikian. Ini miris sekali ya, Pak Suprapto. Jadi Kompol Eka, kalau tadi pilihan kedua atau opsi kedua atau kemungkinan kedua dari Pak Suprapto adalah ini untuk menutupi kesalahannya dan makanya kembali ke teman-temannya, ke sekolah, bahkan ke masjid, berlaku atau berperilaku seperti biasanya. Tapi Kompol Eka, dari bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh polisi lengkap ya, bahkan tadi kami bisa menunjukkan di layar, mungkin pemirsa juga sudah lihat tapi kami blur atau kami samarkan demi kenyamanan Anda. Itu juga menjadi salah satu bukti-buktinya sudah sangat lengkap ya, Kompol Eka ya, termasuk untuk peran dari ASR yang Anda sebut sebagai terduga pelaku utama. Ya, betul. Berdasarkan dari CCTV yang kami dapatkan, bahwa sudah jelas masing-masing peran sudah tergambar dalam video tersebut. Masing-masing sudah terang, tapi posisi dari ASR sendiri sudah diketahuikah dan saat ini sudah dalam proses pengejaran, kan berarti harus tahu ya siapa yang di mana yang mau dikejar. Ya, untuk keberadaan ASR sekarang ini masih tetap kita cari, jadi tim di lapangan masih tetap bergerak, masih mencari di mana lokasi ASR, karena ASR itu sendiri
di rumahnya pun jarang ada. Jadi kesehariannya itu kadang-kadang nginep di rumah kawan-kawannya. Jadi masih sangat kurang perhatian dari keluarganya. Tadi Pak Suprapto sebut, ini bisa jadi masuk kategori psikopat atau dalam bahasa atau istilah sekarang adalah antisosial. Apakah memang biasa dilakukan atau akan dilakukan oleh penyidik nanti pemeriksaan kejiwaan untuk ketiganya, MA, SA maupun ASR nanti kalau sudah tertangkap? Apabila ada indikasi ke hal tersebut, mungkin kami akan laksanakan. Namun sampai saat ini belum ada terindikasi untuk ke psikopat ataupun hal lainnya. Namun memang ASR itu di lingkungannya memang sering melakukan banyak masalah seperti pemukulan dan lain sebagainya. Masyarakat sekitar juga menyatakan bahwa memang ASR itu anak yang bandel, sering terjadi pemukulan terhadap rekan-rekan lainnya, dan memang lebih dari 10 kali ASR itu bermasalah. Lebih dari 10 kali bermasalah. Bermasalahnya sama, kekerasan terhadap orang lain? Kebanyakan kekerasan. Kebanyakan kekerasan ya. Pak Suprapto, ini tadi ada beberapa puzzle ya. Ini di keluarga juga hubungannya kurang baik. Kemudian tadi ia sudah melakukan, setidaknya yang diketahui ya, sudah melakukan kekerasan terhadap orang lain. Tadi disebut oleh Kompol Eka lebih dari 10 kali. Ini karena akumulasi dia sudah dalam tanda petik terbiasa melakukan kekerasan kepada orang lain sehingga kadar kengeriannya itu kemudian juga makin tipis sehingga ya kalau melakukan pembacokan jadi biasa aja juga menjadi biasa bagi dia. Iya, jadi dengan apa yang tadi sudah dijelaskan itu, saya lebih mengarah pada kemungkinan yang pertama gitu ya, bahwa ASR ini perlu dilihat betul gitu, dikaji kondisi kejiwaannya, karena dalam kesehariannya aja sudah disampaikan oleh masyarakat setempat, dia sudah sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ya, dan itu ke arah kekerasan gitu ya. Jadi ini perlu sekali. Namun kalau kita misalnya tadi ditanyakan mengapa dia seperti itu, memang juga harus ditelusuri gitu, apakah dia menjadi seperti itu karena ada kondisi lingkungan di keluarga gitu, misalnya dia merasa kurang mendapat perhatian atau ada sejumlah kebutuhan tidak terpenuhi, sehingga kekecewaan itu bisa saja terakumulasi. Tetapi sekali lagi sebetulnya orang yang mengalami seperti itu tuh tidak hanya 1-2 gitu, banyak, tetapi tidak sampai pada tindakan-tindakan yang bersifat kriminal. Kalau saya sih melihat bahwa mengapa itu berulang, karena pada tindakan-tindakan dia di lingkungan masyarakat itu tidak ada pemberian sanksi yang bisa menimbulkan efek jera gitu. Mungkin masyarakat masih permisif, memaklumi, memaafkan, sehingga lalu itu berulang, dan tanpa disadari akhirnya meningkat sampai pada kemudian menggunakan senjata dan melakukan kekerasan yang melukai dan bahkan menyebabkan kematian. Ya. Nah, Pak Suprapto, dari kacamata Anda, ini kan kalau polisi itu bisa bergerak, bisa bertindak kalau sudah masuk ke ranah tindak pidana. Anda katakan tadi, ini jangan-jangan dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil, kekerasan-kekerasan yang dimaklumi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi siapa Pak Suprapto sebenarnya yang punya beban, yang seharusnya punya peran untuk mengingatkan dia, bukan dalam arti juga harus menyangsi atau memberikan sanksi, tetapi juga menjadi pengontrol, pengingat terhadap seorang anak. Tidak hanya untuk kasus ini ya, tapi dalam konteks yang lebih umum. Iya, jadi saya beberapa kali juga ya melakukan penanganan terhadap sejumlah kasus di kampung gitu ya. Tadi saya sebutkan juga bahwa salah satu yang patut menjadi pengontrol itu selain keluarga, di samping juga pemerintah dan masyarakat sekitar itu harus ikut bertanggung jawab ya, karena kita tidak bisa misalnya hanya menyerahkan beban ini pada sekolahan, pada orang tua, tetapi juga pihak masyarakat setempat misalnya itu juga, kami biasanya selalu berkoordinasi dengan ketua RT, kemudian RW, kepala dukuh, lalu dikumpulkan, kita punya
forum gitu, setiap bulan itu 35 hari sekali itu berkumpul ketika ada warga yang dianggap mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan atau membahayakan masyarakat, kita bahas bersama, lalu biasanya kita kunjungi dulu ke rumahnya baik-baik, kalau misalnya masih belum selesai dipanggil untuk bertemu di forum yang lebih luas, dan itu banyak memberikan hasil sebetulnya, tetapi ternyata memang tidak semua masyarakat itu punya pikiran seperti itu, tindakan-tindakan bertahap macam itu. Kompol Eka, tadi kan dikatakan oleh Pak Suprapto tadi di awal kita ngobrol, Pak Suprapto bilang ini perlu juga ditelusuri apakah alat atau senjata tajam yang ia gunakan untuk melakukan pembacokan itu sudah disediakan lebih dulu hanya untuk menghilangkan nyawa atau membacok korban, atau memang ini senjata tajam yang biasa ia bawa sehari-hari atau setiap saat. Dari hasil penyidikan saat ini, itu senjata tajam dia dapat dari mana? Sudah dia punya sejak lamakah atau baru didapat atau baru diambil untuk memang menghilangkan nyawa atau mencari siapapun yang menantang dia di media sosial? Baik, berdasarkan hasil penyidikan yang telah kami laksanakan, bahwa barang tersebut atau golok tersebut memang dimiliki oleh MA, yang diindikasikan bahwa MA atau ketiga pelaku ini sering melakukan tawuran. Jadi barang itu memang dipersiapkan untuk melakukan aksi-aksi tawuran atau aksi-aksi konvoy dengan menggunakan senjata tajam yang bisa meresahkan masyarakat. Tidak hanya untuk eksekusi atau pembacokan pada waktu itu saja. Nah, dengan kejadian itu, dengan setidaknya keterangan itu yang didapat oleh melalui kasus ini, ada rencana nanti dari Polres Bogor Kota untuk melakukan sweeping. Mungkin anak-anak sekolah di sana lebih banyak lagi yang menggunakan atau punya senjata tajam yang membahayakan dirinya dan juga orang lain? Ya, itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Kapolres. Dengan setiap Seninnya kita melaksanakan inspektur upacara di masing-masing SMA. Jadi kami melakukan himbauan kepada SMA maupun SMK mengenai masalah tawuran, kenakalan remaja dan yang lainnya. Juga sweeping tersebut sering dilaksanakan di Jumat malam dan Sabtu malam, yang memang itu potensi kerawanan ada di hari tersebut. Jadi itu sudah Ya, audio Kompol Eka tampaknya terganggu. Mungkin Anda bisa membantu untuk Kompol Eka, mungkin Anda bisa membantu untuk unmute device Anda. Kompol Eka, Anda bisa mendengar suara saya? Kompol Eka, tampaknya kita punya gangguan secara audio dengan Kompol Eka. Pak Suprapto, ini berarti kan upaya pencegahan sebenarnya sudah mulai atau tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum di Kota Bogor. Tapi tetap terjadi kasus ini. Berarti patut diduga apakah memang tadi yang Anda sebutkan, lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan sosial yang paling dekat dengannya adalah keluarga, belum mengambil peran, Pak Suprapto? Iya, jadi sebetulnya mestinya itu keluarga mengetahui gitu ya, bahwa kegiatan-kegiatan anak itu seperti apa gitu, sehingga sekali waktu misalnya, karena ada 3 hal yang menjadi pendorong gitu terjadinya tindak-tindak kejahatan ini, antara lain itu kepemilikan handphone gitu, kemudian yang kedua sepeda motor, dan yang ketiga perlu dicermati itu dia sering mengkonsumsi miras atau tidak gitu ya. Jadi 3 hal ini, kalau misalnya keluarga ini juga misalnya sekali waktu itu mengecek gitu apa sih isi dari handphonenya gitu, paling tidak itu akan bisa melakukan kontrol. Tetapi kalau tadi dilihat dari ceritanya bahwa anak ini sudah jarang di rumah, kemudian orang tua juga diam saja, ini kelihatannya orang tua ini sudah tidak memiliki power ya, jadi powerlessness orang tuanya, sehingga memang harus dibantu dengan lingkungan yang lebih luas, yaitu di tingkat komunitas warga setempat gitu, harus ikut terlibat di dalamnya.
Ini berarti keluarga, kelompok terkecil, orang-orang terdekat yang harus mengambil peran. Saat ini kan tadi ceritanya singkat saja ya Pak Suprapto, keluarganya belum sudah punya jarak dengan ARS katakanlah. Betul. Apakah memang harus pemerintah setempat, entah itu dinas sosial atau siapapun, lembaga manapun yang punya kewenangan dan punya kekuatan untuk bisa memberikan penanganan yang lebih dekat paralel dengan proses hukum ya saat ini tengah berjalan, Pak Suprapto? Ya, saya kira kalau sudah ada beberapa saksi gitu ya, apalagi kalau misalnya bukti-bukti pada tingkat warga sajalah ya, tadi sudah dinyatakan sering melakukan kericuhan, ada saksi dari warga, apalagi kalau misalnya ada bukti-bukti foto atau video ketika terjadi kerusuhan, saya kira mempunyai kewenangan gitu ya pihak warga setidaknya, karena kebetulan saya penelitian saya itu tentang kekerasan, itu salah satu keberdayaan masyarakat itu adalah kemampuan memiliki barang bukti dan juga keberanian melapor, itu salah satu cirinya. Berani lapor ya, setidaknya bisa kemudian APH bisa bertindak dalam hal ini. Pak Suprapto, sosiolog kriminalitas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kompol Eka juga terima kasih, Kasat PLH ya, PLH Kasat Reskrim Polres Bogor Kota juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda berdua, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi besok.